sejahtera buat kita semua. Eh, pada awalnya, gitu ya, sebenarnya itu di sini kan diadakan oleh eventnya oleh penerbit MZK gitu. Nah, MZK itu adalah Media Tama Zaini Kutubi dan itu adalah sebuah perusahaan. Di perusahaan itu ada 4 gitu ya cabangnya. Yang pertama itu ada medianya, yaitu media berita. Yang kedua ada lembaga pelatihan jurnalistik dan juga pelatihan sastra semuanya, menulis buku. Dan yang ketiga itu ada penerbitnya, percetakan dan penerbit. Yang keempat itu ada rumah produksi film. Nah, yang baru jalan tuh baru 3. Rumah produksi film kita belum jalan. Nah, jadi kali ini kita akan mulai lagi yang namanya event seputar menulis novel. Sebelumnya kita udah mulai sejak 2020 hingga hari ini gitu ya. Ada menulis puisi, novel, ada cerpen gitu. Nah, jadi mungkin Ibu sama Kak Ayang ya. Nah, mungkin ada tertarik kali ya untuk menulis hal-hal seperti itu. Nah, kalau saya sendiri itu sudah menulis sejak tahun 2005. Saya langsung perkenalan ya. Nama aslinya itu Marta Saflina, sesuai yang tertera di sini gitu ya. Nah, jadi kalau nama pena adalah Marta Zahira El Kutubi. Nah, jadi itu bisa dicari di Google atau apa tentang nama saya sendiri gitu ya. Nah, saya sudah menulis sejak 2005, itu pertama kali menulis puisi. Ada berapa antologi ya? Ada 4 ya, antologi puisi dan juga ada 4 novel yang tercetak baru 2 gitu ya. Dan itu ada novel online juga saya punya dan bisa dibaca gitu. Dan selanjutnya hari ini kegiatan saya adalah mengajar dan mengelola media online, media berita online, dan juga mengajar seputar jurnalistik dan sastra gitu hari ini. Begitu ya kerjanya. Baik, kita akan mulai seputar ini kakak yang namanya V apa tadi? Kak yang V apa namanya itu di WA? Yang namanya siapa ya ini ya? Lovely, lovely. Ah iya, itu ya, cip cip. Oke, baiklah kita share screen lagi ya. Nah, nanti akan aku contohkan itu novel saya sendiri ya seputar bagaimana cara meramu konflik sebenarnya ya. Oke. Dan sebelum kita memulai, akan saya bocorkan dulu. Kita akan menulis novel itu selama 1 bulan. Kira-kira kalau saya sendiri ya, dulu tuh menulis selama sebulan, itu di hari ke-10 udah bosan banget sumpah. Udah nyerah gitu ya. Udah nyerah tuh gimana ya ceritanya ya? Kayak aduh capek banget gitu, udah kerjaan, udah semuanya gitu kan. Jadi capek banget. Jadi kalau udah lihat teman-teman yang satu itu pada semangat ya, ayo kak, ayo kak, ayo kak gitu kan. Jadwal pengumpulan tuh jam 10 pagi. Jadi jam 9 malam itu udah nulis gitu. Nulisnya di kertas dulu, baru diketik, baru di-share gitu ya. Nah, itu programnya kalau nggak salah di KBM gitu ya. Pernah dengar kan ya KBM? Nah, warna hijau itu. Nah, dan di situ. Jadi alhamdulillah selesai juga 30 bab. Walaupun sesak nafas gitu ya. Di akhirnya itu pas selesai hari ke-30 tuh kayaknya udah kelar, kelar gitu kan kayak keluar penjara gitu. Jadi begitu pengalamannya ya. Tapi lumayan seru karena apa? Ini akan lebih aktif, lebih membuktikan bahwa kita itu ternyata bisa loh nulis selama sebulan gitu kan. Walaupun novelnya tuh ya novel pertama oke lah tipis lah nggak apa-apa namanya juga belajar kan. Nah, kalau misalkan yang mau tebel ya kita harus cari risetnya, riset penuh ya sampai 400 halaman. Tapi kalau hari ini pembaca novel itu dia kalau di atas 250 halaman tuh udah bosen, nggak mau. Dan novelnya sekarang tuh tipis-tipis gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke isi, kita ada daftar isi dulu. Yang akan kita bahas yaitu apa itu novel, tujuan novel, ciri-ciri novel, unsur-unsur novel, kunci dasar menulis novel gitu ya. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum menulis novel, langkah-langkah menulis novel, meramu konflik, teknik ending, dan writing challenge apa nih 30 hari gitu ya. Apa bahasa Inggrisnya? Oke, kita akan mulai apa itu novel. Sebenarnya novel itu kita sudah tahu ya apa itu novel sebenarnya ya. Nah, itu cerita fiksi. Nah, itu lebih panjang dari cerpen.
dan dia bercerita itu lebih kompleks gitu ya, dan alurnya itu juga lebih kompleks, diselesaikan dari waktu ke waktu gitu. Kalau cerpen kan dalam satu waktu dan dibaca dengan sekali duduk gitu ya. Nah, kalau novel itu kita bisa baca 3 hari. Ada juga yang baca novel, satu novel itu 1 hari gitu ya. Nah, jadi luar biasa banget ya. Seperti itu. Materinya udah di-share ya Bu di di grup ya. Nah, jadi tinggal di-download dibaca gitu. Nah, terus novel biasanya lebih kompleks masalahnya, diselesaikan bertahap gitu ya. Nah, kalau bisa nulis novel jangan seperti kayak cerita Indosiar ya. Ampun deh kalau cerita Indosiar itu kan banyak banget itu. Kalau ini maaf saya bukan nyinggung Ibu Asih ya, tapi ada banyak ibu-ibu yang nulis novel itu kayak sinetron Indosiar gitu loh Bu. Semoga ibu nggak gitu ya. Berharap banget gitu kan. Nah, kalau yang mudah-mudahan nulis novelnya kayak terlalu apa ya? Terlalu komedi banget pula gitu kan, kayak receh banget gitu. Kalau dibaca tuh receh banget gitu ya komedinya gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu semua bagus gitu ya. Dan setiap tulisan kita tuh pasti ada pembacanya. Yakinkan itu gitu ya. Nah, itu novel karena novel lebih panjang dari cerpen dan novelet, jadi kita menulisnya itu memang harus benar-benar memikirkan itu apa sih alurnya gitu kan, apa juga ceritanya gitu, topiknya gitu kan. Dan dalam hal ini aku tidak akan menyulitkan ibu dan kakak semua ya, yang penting kita nulis dulu nih gitu. Ciri-ciri novel yang pertama adalah cerita fiksi yang panjang. Panjangnya itu biasanya lebih dari 40 kata. Dan itu ditulis dalam bentuk prosa. Prosa itu kalimat panjang gitu ya. Nah, terus memiliki struktur yang kompleks. Struktur yang kompleks itu adalah ada perkenalan, masalah mulai muncul, klimaks, masalah menurun, dan penyelesaian. Biasanya begitu ya. Nah, kalau di sekolah-sekolah belajarnya begitu. Dan terus ada karakter, plot, dan tema yang berkembang. Jadi kalau misalkan karakternya nih berkembang, dia kena masalah apa, lalu setelah itu dia masalahnya turunnya bagaimana gitu kan. Nah, penyelesaiannya seperti apa, itu ada gitu. Selanjutnya tujuan novel. Novel itu sebenarnya tujuannya hanya satu, menghibur sebenarnya kan ya. Nah, tetapi di balik hal menghibur, ada juga terselip pesan yang akan memberi kita nasihat positif gitu ya, bahwa kehidupan ini seperti ini. Nah, kalau di novel misalkan, di novel itu ada kisah broken home misalkan ya. Broken home itu nanti efeknya ke anak bagaimana, ke istrinya bagaimana, ke suaminya bagaimana. Jadi itu akan sebagai nasihat gitu kan kepada diri kita sendiri gitu. Ada pula novel motivasi seperti karya Ranah Tiga Warna gitu ya, dan ada juga novel Habibie Ainun itu juga motivasi dan inspirasi banget gitu. Nah, itu jadi itu tujuan novel sebenarnya gitu. Itu unsur-unsur novel. Ini ada 2 unsur sebenarnya, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebenarnya itu tidak jauh beda ya. Kalau unsur intrinsik ya seperti yang kita lihat ini. Unsur intrinsik adalah yang paling penting yang ada di dalam novel gitu. Nah, yang pertama frasa yang mewakili ide gitu ya. Tema itulah frasa yang mewakili ide. Ada yang bilang tema sama ide itu sama. Sebenarnya tidak, gitu ya. Kalau ide itu hanya satu kata, satu dua kata. Kalau tema itu bisa menjadi satu kalimat biasanya ya. Nah, misalkan idenya ini, idenya itu kasih sayang, gitu ya. Nah, temanya apa? Kasih sayang orang tua kepada anak, misalkan itu temanya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Terus karakter. Karakter itu adalah tokoh atau penokohan. Jadi karakter itu sebenarnya tokoh. Tokoh itu adalah siapa yang akan berperan di dalam cerita kita gitu. Dan plot itu alur cerita. Alur cerita ini dari perkenalan ke masalah mulai muncul ke klimaksnya terus menurun lagi masalah sampai selesai itu seperti apa. Bagaimana kita menyusunnya agar orang bertahan membaca gitu ya. Nah, terus bahasa, gaya bahasa yang digunakan. Nah, gaya bahasa yang digunakan itu ada orang pertama sebagai pelaku utama itu kita sendiri, yaitu aku. Dalam novel itu aku, gitu ya. Ada juga yang
menggunakan orang ketiga, yaitu misalkan dia langsung sebut namanya gitu ya, itu orang ketiga gitu. Kunci dasar menulis novel itu hanya dua, niat dan riset gitu ya. Niat, kalau udah niat udah lakukan gitu, langsung lakukan riset juga. Karena apa? Banyak yang menulis novel di tengah tuh stuck. Aku mau ngapain lagi ya gitu ya, novel ini mau diapain lagi gitu. Karena udah nggak apa ya, udah mumet gitu ya, udah stuck banget gitu, mau dilanjutkan seperti apa gitu. Nah, makanya kita harus menyusun outline cerita. Setiap paragraf harus ada outline-nya. Nah, di paragraf ini aku mau ini nih, pertama dia lanjutin cerita kemarin itu, terus ada konflik ini nih di bab ini gitu ya. Dan terus bab ini sampai di sini nih gitu. Itu semua ada outline-nya gitu. Oke, nah jangan lupa riset. Riset itu tidak hanya riset tentang tema novel apa saja yang udah terbit, tetapi juga riset tentang lokasi, tempatnya, terus penokohannya seperti apa itu kita riset gitu. Nah, nanti aku tunjukkan novel yang aku riset 4 negara gitu ya. Aku riset sendiri di Google sampai nama jalannya, aku hafalin buat Google Map itu sampai apa tempat-tempat wisatanya gitu ya. Nah, oke. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum menulis novel adalah riset gitu ya, penelitian. Mencari nih, misalkan Kak Ayang tuh berada di Bandung, tapi pengen menggambarkan Jogja, sementara ke Jogja belum pernah gitu ya. Atau ke Jogja pernah, cuma hanya Malioboro doang nih gitu ya. Nggak mungkin kita hanya menggambarkan Malioboro doang kan, sementara Jogja itu luas gitu. Nah, timbullah ide bahwa akan meriset di Google Map gitu kan. Ya udah, riset Google Map tempat wisatanya di mana aja, terus harga tiketnya berapa, itu bisa kita riset gitu ya. Kalau aku risetnya itu hampir 2 bulan dulu, 4 negara itu. Nggak kemana-mana, depan laptop aja gitu ya. Sampai penuh tuh bukunya setebel ini buat ngeriset satu novel aja gitu. Oke, langkah-langkah menulis novel. Tentukan, ayo ke Jogja, buas di Jogja ternyata. Aku baru pindah dari Jogja, Bu, ke Jepara tahun kemarin. Akhir tahun 2023 ya. Heeh, itu. Dan terus yang pertama tentukan genre. Mau genre apa? Ada thriller, ada romance, ada komedi gitu ya. Ada apa lagi? eh Family atau drama gitu ya, terserah tentukan genrenya gitu ya. Dan tentukan ide atau tema gitu. Lalu lakukan riset. Nah, riset tempatnya mau di mana, mau Jogja kah, mau di Bandung kah, mau di mana tuh di tempat-tempat wisata itu ya. Nah, jadi kan tempat-tempat wisata biasanya romantis ya. Jadi tentu di situ akan melekat di kepala kita bahwa oh ini tempatnya bagus gitu. Nah, jadi lakukan riset tentang itu. Lalu lakukan riset juga tentang profesi. Misalkan Kak Ayang mau menggambarkan tentang profesi dokter nih. Lakukan riset gitu tentang istilah-istilah kedokteran, nama-nama obat, dan kandungan obat yang dipakai dokter. Kalau dia melakukan operasi kan, terus nanti lakukan juga riset tentang berbagai macam spesialis dari dokter itu. Agar apa ya, orang kalau baca novel kita tuh bener-bener kerasa kali dia lagi di rumah sakit gitu loh, lagi di rumah sakit bersama dokter ini gitu kan. Nah, gitu. Lalu selanjutnya tentukan tokoh dan latarnya. Tokohnya siapa, latarnya apa, terus risetnya seperti apa. Lalu buat outline. Nah, buat outline gitu ya. Nanti aku akan jelaskan bagaimana cara membuat outline gitu ya. Nah, selanjutnya ini udah nih. Oh, meramu konflik. Nah, ini akan aku jelaskan ya, karena meramu konflik ini susah-susah gampang gitu, atau gampang-gampang susah gitu ya. Nah, novel tanpa konflik itu hambar. Jadi konflik itu wajib ya. Tentukan konflik apa yang diinginkan. Apakah nanti broken home, terus dia itu berantem sama orang tuanya, atau bagaimana gitu ya. Terus tentukan atau putus cinta gitu. Nah, balik lagi CLBK atau apa gitu ya. Atau kebohongan dalam keluarga. Kebohongan itu biasanya masuk ke biografi ya. Kalau Habibie Ainun ya, masuknya ke biografi gitu. Biografi dan inspirasi gitu ya. Kalau labelnya kalau di Gramedia itu
terbitan Gramedia apa enggak sih ya? Soalnya labelnya di belakang itu biografi kalau nggak salah, gitu ya. Nah, tapi 20%-nya dari itu tuh agak gimana ya? Ide penulis lah gitu ya, nggak terlalu nyata juga sih sebenarnya gitu. Pak Habibie juga mengakui gitu ya, gitu. Oke, lalu buatlah outline konflik. Outline konflik itu sebenarnya tuh kita tuh mau konfliknya apa? Misalkan Bu Asy mau nulis tentang penipuan bisnis misalkan ya, penipuan bisnisnya kompleks gitu kan. Ada konfliknya si tokoh A ini investasi sekian miliar, misalnya 30 miliar ke PTA gitu ya. Nah, sehingga ternyata tidak mencapai IPO. Nah, ini istilah-istilah ekonomi ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya itu penipuan gitu, penipuan investasi gitu ya. Nah, itu kita harus belajar tuh bagaimana teknik si penipu ini menipu tuh si tokoh itu. Nah, itu yang akan kita riset gitu ya. Bagaimana cara orang menipu lah, kita jadi jahat juga kan belajar hal seperti itu. Tapi itulah kalau kita menulis tuh harus jadi serba bisa gitu ya. Semua profesi harus bisa kita gitu. Mau novel, mau jadi pebisnis gitu ya. Nah, lanjut setelah itu, pikirkan penyelesaian yang memberikan kesan untuk pembaca. Nah, saya pengen novel tentang cerita cinta pada Pak Guru sampai lulus. Aduh. Ini pengalaman Bu Asy apa gimana ini? Curiga kita ini. Oke, ada teknik ending ya. Iya. Oke, ada teknik ending. Ending itu adalah mengakhiri cerita. Usahakan jangan diselesaikan seperti happy ending yang dibuat mereka saling mencintai hingga punya anak, cucu, terus tidak akan selesai ya. Ibarat sinetron RCTI pernah nonton nggak? Ribuan episode nggak selesai gitu. Cuma hanya menghibur ketawa-ketawa doang gitu kan. Nah, usahakan fokus pada tema. Jadi endingnya sebatas tema gitu ya. Makanya itu butuh outline gitu. Biarkan pembaca yang menciptakan ending sendiri. Nah, ini ampuh banget ya buat mempertahankan pembaca dalam apa ya? Dalam membaca novel kita. Waduh, bagus tuh jarang lihat TV, lihat buku sajalah gitu ya. Oke, ke saya. Ini ada writing challenge-nya yang selalu ditanya-tanya ke Ayang dari tadi gitu ya. Yang pertama, kita tentukan ide dulu. Ini ada tugasnya ya, selain yang tadi. Kita tentukan ide dulu, dan tema, dan terus genrenya apa. Riset semua keperluanmu. Mulai dari latar, waktu, tentang profesinya atau apa ya, tokohnya itu. Tentukan tokoh, gitu. Buat outline dan mulai menuliskannya. Oke, aku mau bahas tentang tugas tadi gitu ya. Ini seputar cara apa ya, cara menuliskan tekniknya bercerita gitu ya, teknik bercerita gitu. Nah, ada yang di sini yang aku baca WA ya, kita buka grup WA, kita baca WA. Dan di sini bagus gitu ya. Kalau aku bilang mas semuanya bagus gitu. Nah, dari ini Kak Elrina punya Kak Ayang. Oke. Di sini punya Bu Asy juga aku baca ya. Malam hari yang romantis dan syahdu membuat hatiku bahagia. Terima kasih cinta untuk hadiahku di malam ini. Makan malam yang syahdu yang membuatku mimpi. Oke. Dan terus ini terlalu singkat ya Bu. Kalau Ibu nulis novel itu akan membosankan gitu ya. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ayo kita cek gambarnya. Nggak apa-apa ya, buka aja mikrofonnya kalau mau bertanya atau apa ya. Kita sambil ngobrol aja. Di sini kan terlihat suasananya memang syahdu dan terus ada lampu-lampu juga kan ya. Nah, terus di atas meja itu ada tumpukan piring. Bukan tumpukan pinta makanan ya. Nah, ada kursi juga warna coklat. Nah, kalau yang Ibu tulis, tekniknya itu adalah telling namanya ya.
Nah, kalau teknik tailing itu akan membosankan gitu. Nah, selanjutnya ada teknik showing namanya. Kalau teknik showing itu membuat seolah-olah orang itu berada di lokasi itu, gitu. Nah, gimana caranya, gitu ya? Ayo kita lihat punya Kak Ayang yang sudah mendekati, gitu ya. Tuh, suasana restoran saat itu terlihat masih sepi pengunjung. Hanya beberapa makanan tersaji di atas meja di tengah ruangan. Tidak terlihat satupun orang di sana. Hanya sebuah komputer yang menyala di atas meja kasir. Cahaya lampu yang kekuningan seolah menciptakan kehangatan terlebih. Ornamen-ornamen yang berwarna coklat senada dengan dinding, menambah suasana terasa lebih hangat. Nah, ini hampir mendekati, gitu ya. Kita lihat lagi punyanya KR Eldrina. Saat aku memasuki ruangan kafe, itu suasana sepi pengunjung. Meskipun ada sebuah meja yang terhidang sepiring makanan. Mungkin seorang tamu telah memesannya dan meninggalkan hidangan itu sejenak untuk ke bilik kecil. Aku tertegun menatap suasana kafe dan mencoba mencari tempat duduk yang nyaman untuk aku menikmati waktu luangku. Menu yang tertera di dalam komputer yang menyala, siap menanti pesanan hidangan. Oke, sebenarnya bagus gitu ya. Kalau teknik tellingnya itu hampir ke showing gitu. Lalu bagaimana cara menuliskan eh agar dia showing gitu ya? Nah, aku akan menuliskan, mempraktekkan di sini. Nah, kita akan mempraktekkan. Gambarnya itu udah kita lihat ya di sini. Nah, aku akan mempraktekkan cara menuliskannya gitu. Oke. Anggaplah temanya ini tentang apa ya? Malam minggu ya. Ini tema bab ya, malam minggu. Nah, malam minggu. Kita akan menggambarkan malam minggu ini, si dia yang di tokoh ini seperti apa, gitu ya. Nah, oke. Ini dibaca aja ya. Terlihat menghantui gelapnya.
Nah, oke. Sampai di sini ya. Ini baru menjabarkan yang namanya sebuah kursi dan lampu. Belum lagi dindingnya, itu kan ya, belum lagi mejanya gitu kan ya. Nah, ini tekniknya showing. Itu coba kita baca ya. Kursi coklat terlihat menghantui perasaanku. Gelap warnanya membuatku semakin tertusuk ke ambang kekacauan. Mengapa tidak? Sudah 3 jam penungguanku, ia tidak juga muncul menghampiriku. Aku menundukkan kepala ke meja yang berisikan makanan. Kacanya mencerminkan hatiku yang terluka. Harapanku seakan-akan membara ke dasar beningnya kaca. Ah, ini hanya sebentar saja, gumamku. Remang-remang lampu yang kekuningan membawa resahku melanglang buana ke ujung langit gelap. Pancaran cahayanya menusuk pedih mataku yang sudah berkaca-kaca. Beningnya jatuh memudarkan harapan malam itu. Ah, oke. Kak, izin bertanya boleh? Ya, boleh, boleh. Silakan. Oh, iya, maaf sebelumnya. Heeh. Jadi tugas tadi itu tuh kita tuh seolah-olah ada di sana ya. Betul. Nah, kita menjawabkan Oh, seolah kita ada di situ. Misalkan Kak Ayang ini nih lagi di kafe, misalkan dianggaplah di kafe. Nah, jadi Kak Ayang tuh menggambarkan perasaan Kak Ayang yang tidak ditemui seorang pacar gitu loh. Nah, itu cerita hmm. malam minggu ini. Nah, jadi Aku kalau pikir hanya menceritakan latarnya saja, makanya aku hanya eh, menceritakan latar aja gitu loh. Maaf. iya, nggak apa-apa. Ah, nggak apa-apa, itu benar gitu ya. Semua yang ditulis itu benar sebenarnya. Aku cuma menyarankan bahwa ini loh bisa membuat novel kita panjang gitu ya. Nah, Hmm, gitu ya, oke, membuat novel kita panjang gitu. Nah, oke. dijabarkan Sudah cukup. sedetail-detailnya. Nah, jadi nanti eh, seolah-olah kita berada di situ. Coba baca yang ini. Mungkin ini belum terlihat kita berada di sana ya. Nah, ini masih panjang. Ini baru kursi sama lampu doang gitu, belum mejanya, belum piringnya menggambarkan apa gitu ya. Seperti apa letak Iya, sendoknya nanti gitu. Nah, gitu. Jadi kita akan mendetailkan itu dan aku akan kasih contoh lagi ya. Nah, aku iya. kasih contoh novelku agar lebih paham. Mungkin novel ini sudah lama banget ya. Belum aku edit sebenarnya. Semoga bisa membantu dengan kesalahan ketik ini. Oke, kita buka prolog. Nah, aku mau share. Aku nulis ini di KBM dulu, aku pindahkan ke Quickku. Itu pembacanya itu ada 1.100 berapa itu ya? 1,7 ya. 1,7 ribu pembaca. Dan lumayan lah ya. Aku tinggalin udah 2 tahun lebih gitu. Nah, untuk novelku ini judulnya Kami Bukan Tinta Berdasi. Gitu ya. Nah, ini cerita tentang seorang jurnalis yang dia tidak tahu gitu ya bahwa ayahnya tuh terlibat korupsi di medianya dan berkong kali kong dengan pemerintahan. Akhirnya apa? Dia sesak napas gitu ya. Dia membanggakan ayahnya, sayang sama ayahnya, cinta sama ayahnya. Ternyata ayahnya tuh berperilaku negatif. Akhirnya apa ya? Gimana ya kalau kita udah cinta banget sama orang itu terus jatuh gitu loh. Nah, ternyata yang berkhianat tuh memang orang terdekat kita. Asik. Gitu ya istilahnya. Biasanya Kak, kalau musuh terdekat, biasanya orang terdekat Oh, itu adalah, iya bener kan? Musuh kan? itu adalah Nah, orang terdekat. betul. Ya, bener kan? Jadi hati-hati sama orang terdekat gitu. Ya, bener. Jadi Saya sudah sering. kasihan itu. Bisa tuh Bu jadi novel gitu ya. Nah, kita baca ya. Nih. Ini ada prolognya, chapter 1. Nanti aku akan share apa namanya tuh share linknya untuk dibaca ya. Mungkin banyak salah-salahnya nih sini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita belajar dulu caranya gitu ya. Nah, aku selalu memulai novel itu dengan percakapan biasanya ya. Dengan percakapan itu seperti kita langsung ke tengah novel gitu ya. Nah, di sini aku langsung ke sini. Kamu mau tetap di sini atau keluar? Kata Raffles dengan mata tajam, gitu ya. Gadis itu masih terdiam mendengar suara Raffles, sekaligus ayahnya. Raut wajah Raffles sangat serius. Matanya memandang tajam wajah takut gadis itu. Sesekali dia memainkan pulpennya di meja. Nah, sesekali dia memainkan pulpennya di meja pimpinan redaksi. Itu kita membayangkan bahwa si Raffles itu bagaimana sih? Megang pulpen, terus dia mainkan di atas meja, gitu ya.
rasa tak sukanya terhadap anaknya mulai tampak. Gitu. Ini aku nulisnya tuh buru-buru nih. Di bab persatu tuh hari pertama gitu ya. Raffles melonggarkan dasinya, menarik napasnya dalam-dalam, sedalam pikirannya yang akan terusik nanti. Kursi pimpinan itu diputar ke belakang. Raffles memandangi dinding bercat biru muda. Ada logo media MMI News di sana. Jari jemarinya bermain di pegangan kursi. Nah, kita bisa membayangkan Raffles itu sedang apa sih? Nah, menurut Bu Asri itu Raffles itu sedang apa gitu? Dia itu kan katanya kursi pimpinan diputar ke belakang, Raffles memandangi dinding bercat biru, ada logo MMI di sana gitu. Nah, kira-kira dia sedang apa gitu, si Raffles ini. Mic-nya belum kebuka ini, Bu. Nih, Sedang membayangkan anak saya sedang membayangkan iya cintanya atau perasaan ke wanita yang dia sayangi. Mungkin Oke. loh. Nah, sebenarnya Raffles ini adalah ayahnya si gadis ini, gitu ya. Di sini Ibu kan belum tahu nih siapa si Raffles ya, karena belum Iya, dibukakan, makanya. gitu. Ya, Nah, dia akan tahu nanti ketika di bawah ini. Tuh. Tapi di situ udah agak dijelaskan di awal ya, Kak, Iya, tentang apa heeh. si anaknya itu. Mm. Jadi memang udah dijelaskan agak sejak awal gitu ya. Nah, aku ini dapat idenya karena nonton drakor sih sebenarnya ya. Nah, iya. Ya, adalah ada aku nonton drakor itu. Ya, jadi karena mencari ide itu susah gitu ya. Ya harus nonton dulu, baca dulu gitu ya. Iya, Nah, jadi betul. seperti itu. Dan jarang juga ya novel-novel ala-ala jurnalis gitu kan ya. Nah, baru aku nulis kayak gini kan, aku lihat di novel-novel orang kan banyak yang romance atau apa. Ini versinya thriller gitu ya. Nah, ini di bawah ini udah dijelaskan nih. Besok kamu harus tetap seperti ini. Jangan ada yang tahu kalau saya ayahmu. Paham katanya. Karena dia malu nih anaknya kan. Nah, gadis itu memandang wajah ayahnya. Kaget. Entah untuk berapa lama dia harus bersembunyi seperti ini. Gadis itu menundukkan pandangannya, memandang lantai keramik putih susu. Nah, lantai keramik putih susu gitu. Jangan hanya keramik saja gitu. Kita tidak bisa membayangkan gitu ya, menghitung jaraknya seteliti mungkin. Mungkin saja jarak dia dan ayahnya seperti jarak keramik antar keramik, namun polos tanpa rasa. Nah, itu. Jadi gitu ya cara apa namanya itu menjabarkannya gitu. Nah, tekniknya sewing gitu ya, sewing. Tuh. Nah, seperti itu. Dan terus ada lagi ke konflik. Aku lagi cari konflik dulu, bentar. Konfliknya di mana ya? Di sini udah kelihatan konflik benernya. Cuma belum itu. Nah, hmm, di sini konflik. Oh, suasana Indonesia saat ini sedang memanas bukan karena sinar matahari yang terik atau kemarau panjang melanda, melainkan akan ada perhelatan 5 tahunan pemilihan presiden. Jadi ayahnya ini bersekongkol dengan presiden dan gimana caranya itu media mereka itu memberitakan si presiden ini yang baik-baik aja, gitu ya. Nah, jadi medianya itu digaji atau diberi uang itu banyak banget gitu agar melawan yang namanya pendapat masyarakat. Kira-kira itu real nggak sih dengan hari ini? Real kan ya? Hanya dengan memainkan media masyarakat bisa memilih si A yang bagus jadi presiden gitu kan? Seperti Pengen itu. ngomong tapi Ya kan? takut. Hmm, saya golput ya, deh, Mbak. Saya golput. golput. Ah, saya mah kalau golput mah bingung ya, karena suka sama presidennya gitu kan ya, calonnya. Nah, itu. Dan saya jadi itu panitianya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Nah, ini kan konfliknya di sini sudah dikirim pasukanmu. Mereka sudah di lokasi. Kapan cairnya? Katanya. Bingung kan kapan cairnya gitu. Setelah ini, kamu tak perlu takut gitu. Ini udah konflik gitu. Dan terus cara penyelesaian konfliknya gitu ya. Cara penyelesaian konfliknya aku bikinnya itu mending dibaca nanti ya.
karena nggak semuanya itu. Oke, ternyata saya baru kali ini mengikuti Zoom seperti ini yang apa KYM tetangga sebelah itu cuma kirim-kirim aja, kemudian apa ya ada yang salah ya dikembalikan lagi, maksudnya diteliti. Kalau ini memang ya dari saya perhatikan ya memang bermanfaat banget buat saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya tuh kalau nggak langsung dipraktekkan tuh saya ragu nih, ini penulisnya paham apa enggak ya gitu ya. Nah, iya, makanya Betul apa saya enggak tuh gitu. ya saya memang suka seperti ini. Saya lebih baik teorinya dulu nanti baru prakteknya. Tapi kalau yang di tetangga sebelah itu kan langsung real. Jadi Hmm, 1 sampai 40 halaman iya itu nanti kalau ada revisi baru nggak tahu hmm. salahnya di mana seperti itu. Oke, di sini tuh saya tidak akan menyalahkan tulisan ibu sama kakak ya, karena setiap tulisan orang itu pasti punya maknanya. Karena tulisan saya ini tidak pernah disalahkan oleh mentornya, gitu ya. Makanya kita tulis dulu aja. Nanti kalau udah selesai, kalau udah itu baru kita diskusikan salahnya apa, gitu ya. Bagaimana cara menyusun tanda bacanya, gitu ya. Ini aja saya masih salah-salah loh Bu nih. Menyimpannya, lihat tuh. H di sini. Uangnya gitu kan. Jadi masih salah-salah. Emang saya nulis doang dulu gitu. Nggak ada yang namanya di tengah-tengah tuh saya nggak ada revisi gitu ya. Nah baru selesai semua baru direvisi gitu. Ini saya belum sempat direvisi. Nah ini kita ini apa ya konfliknya lagi memanas gitu ya. Nah, Detektif Roy mengeluarkan semua berkas-berkas terkait kasus Tony beberapa tahun lalu. Dia memang sengaja menyimpannya di tempat khusus sesuai pesanan Budijaya. Nah, ini ada perusahaan, ada media, ada presiden. Jadi perusahaan ini mendanai ini calon presiden ini dan uangnya itu juga ngalir ke media gitu kan. Nah, gitu cerita jadi kompleks banget gitu. Nah, nanti bisa di itu ya. Ini bisa dibaca nanti. Aku share ya nanti ya, aku buka kuncinya ya. Nanti aku share biar bacanya gratis gitu ya. Nah, bisa dibaca nanti bisa didiskusikan di Oke. grup. Bisa tanya juga, ini gimana sih Kak gitu kan, kok bisa begini gitu kan, bisa. Ini Boleh aku, tanya, iya, gimana? boleh tanya Boleh, tentang boleh. novel. Itu kan judulnya Kami Bukan apa? Tinta Tinta Berdasi. berdasi. Iya, Hmm. itu artinya apa? Terus kakak dapat ide itu eh, bagaimana gitu loh? Maksudnya dari mana? Oke, oke, Heeh, pertanyaannya seru kayak banget. gitu. Sebenarnya aku tuh pernah nonton drakor kan ya. Tahu nggak drakor Pinocchio? Gitu. Pinocchio. Tahu, Drakor aku belum Pinocchio. pernah Itu. Inspirasinya nonton. dari sana, tapi aku membawa ke ranah Indonesia. Di Indonesia tuh seperti apa budayanya gitu ya dalam pemilu gitu. Nah, Oke. jadi aku risetnya itu di Indonesia tuh seperti apa ya waktu pemilu gitu. Nah, terus aku tanya papa juga kan ya. Kira-kira kalau orang ini aku misalnya nih presiden ini gimana apa gitu kan dibantu sama siapa sih mereka kan sama perusahaan tuh ada orang-orang yang ini katanya aku riset sampai nonton gitu karena beliau suka politik ya jadi makanya ke beliau gitu loh sampai aku ikut-ikutan grup-grup partai-partai gitu kan gitu jadi begitu risetnya. Buat riset. Heeh. Jadi emang lama risetnya ya gitu. Nah, jadi kalau yang kita ini mah ringan-ringan aja nanti. Kalau ini kan berat banget ya di otak gitu. Harus fokus banget gitu kan. Berat sekali Nah, ini. Tapi nah apa ini judul heeh, ya, apa Nanti judulnya? heeh. Buk, Gimana Kak ya? judulnya tuh tadi tuh apa sih? Aku lupa. Oh, kami bukan tinta berdasi. Nah, itu kenapa kakak memilih judulnya yang itu? Oke, kenapa aku memilih itu? Karena aku mau menggambarkan bahwa jurnalis itu sesuai kode etik jurnalistiknya tidak boleh dia berpihak kepada siapapun. Mau ke presiden nggak boleh, mau ke perusahaan nggak boleh, dia harus independen.
gitu ya. Makanya tuh jurnalis itu tidak berdasi. Mana ada jurnalis Ah, yang berdasi kecuali iya, reporter TV. Bener nggak? iya, Kalau lapang iya. kan cuma pakai kartu nama doang kan. Nah, kita tuh nggak mau gitu. Jadi seorang jurnalis yang berdasi gitu ya. Jadi tinta berdasi itu sebenarnya adalah penulis berita yang ada dasinya, hanya nulis doang gitu. Ah, oke, 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 Gitu. paham. Terima Nah, jadi kalau dulu kan ada novelnya siapa sih namanya? Ren siapa ya? Ren belakangnya itu. Kairen ya. Kami bukan sarjana berdasi. Bener nggak sih? iya, iya, Iya ya. benar. Nah, jadi gitu. Ya mirip-mirip itulah gitu kan ya. Tapi ini kan tinta berdasi itu kalau jurnalistik itu ya jurnalis itu atau reporter atau wartawan itu sering diidentikan dengan tinta gitu ya. Makanya tinta berdasi gitu. Oke, baik. Terima kasih Gitu Kakak. ya. Silakan dilanjut. Oke. Ini ada novel lagi, satu lagi. Ini dua novel aku ini bermakna banget ya. Novel yang Satu Langit Dua Cerita ini diramu udah 2 tahunan ya. Dua apa 3 tahun ya. Aku risetnya itu sampai 3 bulan gitu, tapi dianggurkan sekian tahun gitu kan. 1 tahun aku lanjutin lagi. Aku rubah dari awal sampai akhir gitu kan. Akhirnya selesai dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah ya. Nah, judulnya itu awalnya itu La Sorbonne gitu ya. La Sorbonne ini sebuah tempat di Prancis gitu ya, tempat wisata dan itu di sana ada satu kampus. Nah, kalau dulu itu aku ada seorang sahabat. Sahabat aku itu pengen kuliah di Paris ya, di La Sorbonne, ambil bidang sastra dan itu kita itu sudah berjanji gitu. Ini setengah nyata lah istilahnya ya. Tetapi setelah kita ikuti beasiswa semua gagal gitu dan dia pun juga gagal sebenarnya. Sebenarnya itu dia tuh suksesnya itu ke Pakistan ya. Bukan ke Sorbonne gitu. Nah, di sini banyak negaranya itu ada 4: Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan eh, Paris ya, Prancis gitu ya. Nah, makanya kalau judul ini aku tanya ke mentor aku dulu itu, namanya Kak Subhan. Dia udah baca buku ini, dia kasih testimoni juga ya. Sebaiknya itu judulnya apa ya Kak gitu ya. Aku tanya gitu. Dikasih judul Satu Langit Dua Cerita gitu ya, kosakata cinta di La Sorbonne gitu. Gitu. Jadi dua cerita ini, satu langit ini kita berada dalam satu langit, tetapi ada dua cerita di sini, cerita yang di sana dengan yang di Indonesia kan gitu. Ada dua sahabat gitu ya. Nah, kalau dibaca blurnya gitu ya, bukan tidak mungkin bagi seorang kakak yang berbeda darah dengan Kayla untuk mengikuti ke Sorbonne. Hanifa memang sayang sekali pada Kayla. Bertemu di kelompok persiapan simposium ke Pakistan, mereka dipertemukan oleh Rudy. Hanifa diajak Rudy untuk menyiapkan proposal sponsorship untuk ke Pakistan. Mulai dari janji mereka, Hanifa dan Kayla berdua untuk ingin kuliah S2 bareng ke Sorbonne, Paris, Prancis. Mereka sangat berambisi untuk mendapatkan itu. Namun hanya Kayla yang lulus beasiswa LPDP. Hanifa terpaksa merelakan Kayla pergi. Apakah mereka kembali bertemu setelah lama berpisah? Nah, bisa mengikuti ceritanya di sini. Ini ceritanya agak-agak gimana ya? Ya, ale lah dikit gitu ya. Sampai sampai sedih-sedihnya gitu. Nah, di sini ada berapa tokoh ini? Tokoh utamanya ada Hanifa dan Kaila, dan ada Rudi, Mustafa Hasbi, Azib El Maulana, ini orang di kalau nggak salah Pakistan, Salman Abdullah Pakistan, Prof Singh Abdullah ini India. Oh ya, di India juga ya kalau nggak salah ini. Hamzah juga ada Dr. Khan di India, Dr. Sahid, Dr. Jos di Prancis, Chef Philip di Prancis ya, Ahmed di Pakistan, nah Sajid Pakistan, Abdi Altel Pakistan gitu ya, Raji di India, Ayah Hanifah, Ibu Hanifah, Papa Kaila, dan Mama Kaila. Nah, ini, jadi kalau bacanya bisa daftar chapter gitu. Kita lihat ya prolognya seperti apa. Prolog seperti apa. Ini aku selalu jadi prolog dulu kalau nulis novel ya. Ini beda dari yang tadi. Yang tadi langsung ke konfliknya gitu ya. Kalau ini aku dari perkenalan dulu. Gadis itu menimang-nimang undangan program magisternya ke negeri sejuta mode. Paris biasanya dijuluki negeri sejuta mode ya. Nah, pertemuannya denganku membuatku merasa bersalah sepanjang hari, membuatnya ingat denganku menjadi
membuatkan aku tertekan setiap mengingatnya. Hanya beberapa ucapan kasih yang memudarkan keinginannya untuk tetap berangkat. Apalagi aku dengan memiliki mimpi yang sama. Nah, perkataan tentang Sorbonne waktu itu sangat menghipnotis banyak orang yang dihadirkannya untuk berdoa bagi kesuksesannya. Binar-binar wajahnya menyemburkan tanda bahagia dan sangat manis bila dilukiskan di kanvas mahal, serupa pelukis terkenal Eropa. Nah, ini suasananya di bandara, gitu ya. Next, ya, ini di terminal internasional, gitu ya. Terminal internasional di bandara. Pelayan konter memintanya untuk terus maju mengingat masih ada antrian di belakangnya yang akan dilayani menuju penerbangan internasional. Gitu. Langit masih menyisakan banyak penantian. Perempuan berbadan kecil, penuh semangat, tak mengenal lelah, bahkan paling benci dengan kata menyerah. Itu diriku yang tergopoh-gopoh keluar rumah. Ada burung pipit di pagar rumahku, sekilas burung itu kaget, lalu pergi meninggalkanku yang buru-buru dikejar waktu. Nah, nih, mulai nih. Hei, obatmu nak. Oh, suara laki-laki parubaya meneriakiku dengan tegap. Membawakan 2 botol makanan yang harus kutenggak setiap hari. Nah, ini penulisan salah nih. Ku dengan tenggak ini harus digabung gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya cara nuliskan prolog. Nah, ini bisa dibaca nanti. Ya, Kakak baca-baca aja lah iseng-iseng. Hah? Ya, izin silakan. lagi tentang yang tadi ku tenggak itu, tentang Hmm. kata yang ku tenggak. Itu Heeh, tuh kan ada apa ya? Aku taunya itu ada 2 opsi cara heeh. penulisan ya. Aku pengen Mm-mm. tahu yang benar itu yang mana. Ada yang bilang kalau Hmm. misalkan kalimat ku tenggak atau ku minum, nah kunya Mm-mm. itu dipisahkan dengan kata selanjutnya gitu. Ada lagi orang yang lebih Mm-mm. baik satukan. Nah, aku tuh masih bingung kalau dalam penulisan itu. Jadi lebih baik itu Mm-mm. dipisah atau disatukan yang benarnya Oh, gitu. sebenarnya ya, kalau dalam EYD-nya itu digabung, gitu ya. Ini kita Oh, di EYD ya digabung. Tapi kalau iya. ada yang bilang ya udah cukup paham aja, gitu kan, nggak usah digabung juga nggak apa-apa. Ada yang bilang begitu. Itu kalau nggak salah Kak siapa sih yang di narabahasa itu. Nah, itu dia tuh orangnya care banget ya. Tapi kalau aku nulisnya biasanya kalau nulis berita itu sesuai dengan EYD gitu. Dan novel ini belum aku edit sama sekali, gitu ya. Nah, Oh, jadi cuma lebih baik digabung. ya kalau menurut aku sih ikutin EYD ya lebih enak dibaca kali ya kalau ikut Oh, EYD gitu. Hmm. baik. Tapi ya Makasih. nggak usah terlalu kaku juga lah kayak yang namanya novel kan gimana enaknya dibaca gitu. Bisa pakai Iya, logo juga bisa di dalam gitu loh. iya, iya. Kan nggak baku juga kan gitu. Iya, aku paham. Makasih ya, Kak. Hmm. Oke. Di sini ada cerita di Pelham Lahore ya, aku buka ya. Di sini ada bahasa-bahasa India, ada bahasa apa gitu ya. Lahore ini Pakistan. Bahasa Pakistan gitu ya. Ini bahasa Inggris. Nah, jadi aku riset bahasa juga gitu loh. Nah, terus ada India juga ya di sini. Mana ya? Minar Pakistan itu selamat datang di Pakistan. Secara les di Gaul Airport ini di Paris ya. Namaste Delhi. Ini juga di India ya di Delhi India. Gitu. Sampai aku nyari loh. Ini tiket dari Pakistan ke India tuh berapa gitu harganya? Itu 1.800 rupiah ya. Waktu tahun berapa ini? Dan itu setara dengan 180.000 di Indonesia untuk 1 orang gitu. Tuh, gitu. Jadi di sini ada terjemahan-terjemahannya gitu ya. Mana ya, di catatan kaki lah istilahnya ya. Nah, ini bahasa-bahasa India. Nah, Isulojing Sulkam. Aku nggak pandai nih bacanya gitu ya. Jadi Kakak ditulis boleh seperti tanya ah, lagi. ya, Maaf nih, aku jadi banyak nanya. Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Yang penting kan paham nantinya gitu ya. Iya. Nah, Sambil nanya. Mm-mm. untuk masalah penulisan bahasa asing kan ya,
Hmm. Itu lebih baik dikasih catatan kaki atau dikasih tanda apa tanda kurung untuk artiannya di sampingnya, Kak? Itu lebih nyaman dibacanya kayak gimana ya? Kalau aku ya lebih catatan kaki gitu ya. Catatan Karena terlalu Ah, panjang gitu kalau nyambung di dalam badan cerita itu ya, dalam paragrafnya itu. Gitu loh. Jadi mending aku catatan kaki kayak gini nih. Tuh. Ini baiklah. aku translate, Google Translate. Nggak tahu ini bener apa enggak ya. Biasanya Google Translate kan kadang ngadat ya. Ya jadi hati-hati aja gitu. Hati-hati aja gitu. Kalau ada yang baca novelku dan paham kosakatanya ini mungkin akan dikomenin ya. Tapi nggak ada yang komen juga gitu. Nah, Oke, ini baik. nanti aku buka kuncinya, silakan baca ya. Aku gratiskan Ya. ini. Ini kan ada kuncinya ini ya. Nanti aku pergi ke outdoor, nanti aku buka kuncinya, silakan dibaca. Gitu ya. Nah, itu banyak ini. Bonne Sorbonne. Selamat malam Sorbonne, gitu ya. Tuh, ini bahasa Prancis gitu ya. Bahasa Prancis. Fontaine de la Edmond Rostand ini sebuah tugu. La Edmond Rostand ini aku cari di Wikipedia ya. Fontaine de la Edmond Rostand ini sebuah tugu terkenal di Paris. Itu tugunya itu tentang apa ya? Udah lupa khususnya. Ini itu ada di apa? Di Wikipedia gitu ya. Aku cari di letaknya di mana tuh aku cari di Google Map. Jadi aku bisa menggambarkan gitu ya, seolah-olah kita berada di situ. Coba deh nanti baca, apakah benar kita yang baca itu seolah-olah berada di situ gitu ya. Oke, begitu ya, seputar konflik dan juga cara menjelaskan gitu, cara menjelaskan apa namanya itu showingnya gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada outline-nya atau apa silakan. Kita akan ke outline dulu. Oke, aku mau share cara bikin outline gitu ya. Gimana sih cara aku bikin outline? Oke, kita hapus dulu ya. Cara membuat outline gitu ya. Cara membuat outline. Ini kelihatan nggak ya? Ini aku gedein ya. Hmm. Oke. Pertama, ini bab satu. Bab satu. Aku dulu tuh kalau buat outline tuh dari konflik dulu ya. Konflik aku apa gitu. Konfliknya apa? Kita kan tema ya. Tema dulu. Nah, idenya apa? Idenya tadi tuh aku kalau nggak salah persahabatan. Yang itu ya. Yang barusan kosakata cinta itu persahabatan. Temanya adalah persahabatan. Terus ada premis juga ya. Kalau premis itu begini, premis itu penjabaran dari tema gitu ya. Persahabatan dua orang perempuan. Premis itu adalah penjabaran dari tema. Dan begini, dia itu, nah seorang eh kakak yang tidak ada hubungan darah dengan adiknya. Anggaplah ini Kayla gitu ya. Ini Hanifah. Saudara dengan Kayla eh, berjanji akan kuliah bersama di Sorbonne. Nah, namun mereka dipisahkan oleh ketidaklulusan Hanifah dalam mengambil beasiswa LPDP. Nah, seperti ini. Ini premis. Tuh. Nah, baru konflik. Jadi aku langsung ke konflik dulu nih. Di bab satu itu konfliknya apa? Ya, nah, aku tadi di bab satu konflik aku di bandara, konflik di bandara dengan apa namanya itu konflik di bandara itu dengan apa namanya itu ya misalnya Kayla menunggu antrian orang-orang.
Nah, terus di sana ada orang Belanda yang bertengkar gitu ya. Nah, terus menunggu apakah Hanifah datang gitu. Datang melepasnya. Oke, nah ini bab 1 konfliknya. Oke, bab 2 konfliknya apa lagi? Di bab 2 ini. Nah, di bab 2 itu adalah jatuh sakitnya Hanifah karena memikirkan Kaila gitu ya. Nah, gitu konfliknya. Nanti tinggal dikembangkan. Lalu bagaimana dengan outline bab per bab gitu ya. Nah, outline bab per bab. Di bab 1 gitu. Perkenalan tokoh gitu ya. Lokasinya di bandara, terus latarnya di depan ruang antrian check-in. Bab 2-nya apa lagi? Bab 2-nya misalkan Hanifah dilarikan ke rumah sakit. Karena kambuh gitu ya, kambuh sakitnya. Nah, begini. Inilah sebenarnya outline itu ya. Nah, jadi kita tinggal apa ya? Tinggal nulis-nulisin aja gitu loh. Gitu. Seperti itu. Apakah ini akan aku share ke grup nanti? Ini butuh nggak ya? Di-share ke grup aja kali ya? Ya butuh lah, nggak apa-apa buat apa namanya, buat menginspirasi. Siap. Nanti aku share ya ke grup ya. Cara buat outline. Save dulu. Oke, begitu ya cara buat outline. Jadi nanti silakan dipraktikkan. Mana tahu bisa apa namanya itu bisa bermanfaat gitu ya. Nah, nanti aku share ya, aku share dulu nanti. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kita udah selesai ya. Nanti akan ada penulisan itu kedepannya kita akan diskusi lagi. Ya. Ini berarti untuk tugas kita berarti membuat satu hari ini apa gitu atau bagaimana? Ini mau saya jelaskan gitu ya. Nah, tugasnya yang pertama adalah tulis lah ide kan ada tadi ya di paling akhir writing challenge-nya ini. Coba aku share lagi deh. Hmm. Nah, nih, tentukan ide dan temamu. Tentukan genrenya apa, gitu ya. Genrenya thriller kah, drama kah, romantis kah, gitu ya, komedi kah, gitu. Nah, lalu riset semua keperluannya, mulai dari latarnya, profesi dari si tokoh, terus tokohnya maunya seperti apa, gitu ya. Nah, lalu buat outline-nya kayak seperti tadi agar gampang gitu ya. Buat outline-nya sampai bab 30. Nah, jadi setiap outline itu udah ada judulnya tuh. Berikan judul. Nah, nanti tinggal nuliskan aja sesuai outline itu. Udah gak bingung lagi kan. Oh, bab 10 apa lagi ya. Judulnya nggak bisa begitu lagi kan. Nah, mulailah menuliskannya gitu. Nah, cara menuliskannya kalau bisa 1 hari 1 bab gitu ya. 1 hari 1 bab. Silakan dicatat. 1 hari 1 bab. 1 bab itu 5 halaman gitu ya. Ini kalau bisa ya. Ya aku tidak memaksakan gitu ya. Topiknya bebas. Mau apa? Aku tidak mau memastikan topiknya apa nanti mumet kan setiap orang punya cerita gitu ya. Jadi tidak bisa kita paksakan harus ceritanya ini loh gitu nggak bisa gitu. Oke. Silahkan tentukan cerita sendiri, mau temanya apa, idenya apa, terserah. Yang jelas nulis dulu gitu ya. Mulai dulu. Mau berantakan, mau kacau ya biarkan aja gitu. Yang penting nulis dulu. Mau dia belepotan, mau apa terserah gitu ya. Ya, oke. Nah, sip Ini ya, Kak. tantangan.
Jadi nggak usah terlalu ribet lah kalau nulis tuh kan nulis kok ribet gitu ya. Mulailah dengan apa yang kita tahu dulu, apa yang kita mau gitu ya. Nanti ke depannya itu bakalan tahu nih, oh aku gaya nulisnya gini loh. Oh aku pengennya gini gitu ya. Nah, jadi sukseskan dulu yang pertama ini gitu. Jadi nggak usah mikir aneh-aneh. Oh si mentor A nyuruh begini loh harus begini ya nggak usah gitu ya. Yang penting nulis dulu gitu. Ngapain harus begini begitu teori begini, yang teori tadi itu cuma pengantar gitu ya, teori yang sesungguhnya adalah prakteknya gitu. Nah oke, jadi jangan menyerah. Jadi pengumpulannya itu setiap jam 9 malam maksimal gitu ya udah terkumpul gitu. Ini besoknya lagi bab baru lagi gitu ya, silakan. Nanti aku akan jabarkan di grup teknisnya seperti apa. Karena aku nggak mau dicatatkan ya, maunya di share aja lah di grup nanti gitu. Oke. Nah, jadi satu hari satu bab. Usahakan bulan depan udah selesai. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 9. Nah, tanggal 9 atau tanggal 8 Maret udah selesai gitu ya. Gitu. Nanti kalau selesainya kelamaan, pas bikin kue lebaran kan repot. Ya kan, Bu? Enggak, Saya itu Hah? kalau puasa Senin sampai Jumat itu mengajar TPA. Oh, nggak apa-apa. Gitu kan di ya kalau bisa malam nulisnya kan, nggak apa-apa. Tugasnya Ya, kalau itu direvisi atau dikumpulkan dulu. dikumpulkan dulu semuanya. Nanti akan diberikan Google Drive. Nah, upload ke Ya. Google Drive gitu ya. Masing-masing punya nama, misalkan Bu Asih, namanya juga ke Ayang gitu kan. Jadi foldernya masing-masing, dikumpulkan satu folder. Nanti aku bisa cek di situ. Dan aku Oke. akan punya catatan sendiri. Dan catatan itu akan aku berikan di akhir nanti, setelah novelnya selesai. Aku tidak akan mengganggu novel ibu dan kakak di tengah dengan revisian gitu ya. Silahkan Kak, tuliskan semaunya gitu. oke. Aku mau tanya Kak, Eh, silakan. jadi ini dipublishnya itu enggak di platform menulis ya? Enggak. Gitu ya. Enggak dipublish dengan platform menulis gitu. Nanti akan kita terbitkan, kita cetak gitu ya. Nah, makanya Hmm. kita nggak di platform gitu. Jadi kita Google Drive dulu. Nanti kalau udah selesai, nanti kalau mau tulis di platform boleh gitu ya. Akan lebih banyak pembaca nanti itu kalau udah bagus ya. Nah, nanti Iya, di akhir kita lumayan. revisi bagus. Hah? Iya kan lumayan kalau misalkan kita Heeh. di-upload di platform ada readers, terus Heeh. nanti kalau diterbitkan kan lumayan juga kan buat Boleh penjualan kalau buku. heeh. Boleh juga diupload di platform ya, mau di Quickku, mau di Iya. apa, nanti secara aja linknya. Gitu ya. Nah, jangan lupa juga diupload ke Google Drive-nya. Tujuannya apa? Aku membantu menyusun babnya ibu dan kakak ya. Aku membantu itu. Jadi pas nanti kalau hilang, masih ada novel aku nggak kak gitu. Kan aku tinggal share gitu ya. Gitu. Hmm. Ya, aku Tapi punya untuk arsipnya. Mm-mm. untuk untuk penokohannya, visualnya bisa pakai itu tuh hanya untuk lokal atau bisa mancanegara kayak Korea ataupun apapun itu. Itu Namanya. terserah penulis gitu Nah, ya. jadi bebas ya, Yang bebas. Ini sebebas-bebasnya ya. Gitu. gitu ya. Jadi terserah mau Korea, mau Barat, mau Hollywood, Bollywood, silakan. Gitu ya. Silakan gitu. Jadi nggak ada batasnya gitu. Karena di penulisan awal ini sudah pernah nulis novel belum? Ibu udah pernah belum? Kemarin yang di tetangga sebelah itu semangat banget. Udah dapat 2 halaman, tiba-tiba mungkin kegiatan saya banyak, jadi udah moodnya udah hilang, males banget. Oke. Ya. Kak yang udah pernah nulis novel belum? Alhamdulillah, aku udah terbitin 6 fisik bukunya. Terus Oh, ada beberapa ebook juga. Cuman ya gitu, oh, kadang-kadang stuck gitu loh. Ya oh, karena oh. sibuk di live juga gitu. Jadi agak-agak terhambat juga. Hmm. Nah, itu aku dulu mengalami kayak gitu juga kan aku kerja ya. Tapi Iya. sengantuk-ngantuknya aku tetap nulis novel. Bayangkan itu. Karena kalau nggak ditulis tuh aku dikeluarin dari grup gitu ya. Itu dulunya benar dikeluarin dari grup ya novelku Iya. nggak selesai gitu ya. Udah ada tuh yang nyerah 2 orang.
Dari 10 Tapi orang kalau kita tinggal 8. Biasanya kalau kalau itu punya Eh, jam biologisnya ya. gitu. Kalau di KBM ya aku ikut KBM dulu. Lumayan ampuh sih gitu kalau dipaksa nulis gitu kan ya. Iya, Gitu. gitu. Silakan coba gitu ya. Nah, di sini kan kita mau cetak nih, gitu mau cetak gitu ya. Nanti akan dicetak. Silakan mau cetak berapa gitu. Nanti hubungin ke Tasya aja gitu ya. Ya, adminnya gitu. Oke. Oke, Gitu. ya baik. Silakan. Masih ada pertanyaan, Ibu sama Kakak? Silakan. insya Allah Mm-mm. udah dulu aja. Oh, oke, nanti tanya di Japri juga boleh, di grup juga boleh gitu ya. Nah, Ya, silakan. oke. Jadi ini nulisnya maaf Kak, mulai Hmm, dari kapan jadinya? hmm, mulai besok ya, mulai besok gitu ya. Oke. Mulai besok, besok tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Ya udah, Tanggal tanggal 10 10. sampai 10 Maret gitu. 10 Usahakan berarti nanti 10 malam udah itu ya. ya 9 sudah malam. di-upload gitu ya, udah di-upload di Google Drive-nya atau di-upload di itu kayak kalau mau upload di aplikasi juga boleh gitu ya. Nah, juga boleh gitu untuk mencari respon pembaca ya. Nah, bagus juga Ya. gitu. Silakan mau Tapi yang mana. Mm-mm. kalau misalkan cerita yang sudah ditulis tidak bisa diikut sertakan ya Kak? Oh, jangan ya. Soalnya kenapa aku bilang jangan? Ini sebenarnya tuh membuat kita tuh malas nanti di tengah gitu ya. Sebenarnya ini kan Oh, melatih gimana sih cara kita bertahan gitu ya dalam menulis ya. selama sebulan gitu. Kita Iya akan baik. melatih itu sebenarnya gitu ya. Hmm, Gitu. Baiklah, paham. Kalau Terima biasanya kalau biasanya nulis kan 1 tahun baru 1 novel gitu kan ya. Ini 1 bulan kasih. 1 novel gitu loh. Bisa nggak ya gitu. Nah, Ya, ini jadi mau kita uji ya dengan gitu. kamu gitu ya. Hmm. Mana tahu bisa ya 1 tahun 12 novel. Wah, keren juga ya. Gitu. Aduh, itu otaknya hebat banget. Yang punya anak nanti repot itu. Yang apalagi yang orang yang lagi hamil habis lahiran kan. Pakai Wah, cuti udah berapa ada. bulan gitu. Kalau saya Oke. ya pagi anak-anak, sore anak-anak terus ya. Heeh. Sama Bu, saya baru anak 1 aja udah pusing saya. Enggak, itu kalau anak sendiri enggak apa-apa lah. Kalau Hmm. saya kan jadi ngajar Oh, TK, TPQ ngajar ya. TK sama TK, TK Iya, sama oh TK. Oh. A. Oke, iya iya. Banyak juga sih ibu-ibu yang ikut ya, tapi akhirnya dia nyerah tuh banyak dulu itu. Gitu. Oke. Oke ya, kalau udah ada pertanyaan lagi kita lanjut di grup. Nanti akan aku share ya rekamannya dan juga tadi yang outline tadi ya. Nah, itu. Silakan ya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Jika ada kekurangan dan kekilafan yang mana saya juga sudah lama tidak menulis novel ya, tapi saya masih ingat gitu isi-isi novel-novel saya gitu ya. Dan hari ini tugas saya yaitu sebagai wartawan gitu ya, mentor jurnalistik gitu. Jadi agak-agak berita lah kaku-kaku gitu nulis kan. Nah, ya alhamdulillah tadi juga lancar banget ya gitu. Nah, oke, sampai di sini. Tulisannya Mohon maaf. Hah? Gimana? bagus-bagus. Bagus. Ih, Alhamdulillah kalau bagus, kalau suka ya. Yang takutnya tuh nggak paham gitu. Tuh berhutang saya gitu kan kalau apa pesertanya nggak paham gitu. Gitu. Iya, Jadi nggak paham. takutnya gitu. Alhamdulillah gitu ya. Oke, Iya, aku pamit ya. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita jumpa lagi. Mungkin harus kalau nggak hari Minggu depan mungkin ada lagi ya. Tapi ada seminar sih gitu ya. Kalau misalkan butuh untuk Zoom, kabari saja. Aku mau tanya nih Kak gitu ya. Aku mau diskusi nih gitu ya. Butuh Zoom. Itu kabarin aja ya. Kak Ayang sama Bu Asi nanti aku Zoom gitu. Kita kalau cari seminar waktunya. Mm-mm. Harus Ya. semangat. Heeh. Gimana Kak Ayang? seminarnya by WhatsApp di grup. Oh ya, oke. Sebenarnya kurang seru ya kalau di WhatsApp doang gitu. Nggak apa-apa lah, gitu ya. Jadi Karena ya enggak, tanya aku tanya mau di Zoom lagi kah atau cuman nggak di tahu aku ya. Kayaknya di grup deh, gitu ya. Kurang oh, paham oke. juga. Gitu. Baiklah. Oke,
Baiklah, aku pamit ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama. Terima kasih. Ya. Iya, Ibu.